Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk malam ini aku akan ngebahas tentang kasus yang terjadi di Indonesia. Lebih tepatnya sekitar 2 mingguan lalu, bulan Agustus, tanggal 18 Agustus ya kalau nggak salah. Dimana kasus ini menggemparkan masyarakat Subang karena ditemukannya 2 mayat di dalam bagasi mobil Alphard, yang mayat tersebut merupakan pasangan ibu dan anak. Buat kalian yang mau tahu kisah lengkap dari kronologi kejadiannya, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Semua berawal dari ditemukannya 2 mayat ibu dan anak di dalam bagasi mobil Alphard yang berwarna hitam. Lebih tepatnya kejadian ini terjadi di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 kemarin. Kejadian ini pun menggemparkan masyarakat yang ada di kampung situ, menghebohkan warga di sana karena mereka bingung nih siapa yang tega melakukan tindakan keji seperti itu terhadap ibu dan anak ini, ya kan? Mayat mereka ini pun ditemukan oleh Pak Joseph, yang lain dan tidak bukan adalah ayah dan suami dari kedua korban ini. Nah, korban sendiri ini yang merupakan ibu dan anak ini, anaknya ini bernama Amalia Mustika Ratu yang baru berusia 23 tahun, sementara sang ibu bernama Titi Suhartini yang berusia 55 tahun. Mereka berdua ini ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam bagasi mobil Alphard itu. Nah, ketika nih Pak Joseph nih ngeliat kan ada mayat istri dan anaknya di dalam mobil Alphard ini tadi, dia langsung nih menghubungi polisi, ya kan? Dihubungilah polisi, diminta bantuannya untuk, "Pak, saya menemukan mayat istri dan anak saya di dalam bagasi mobil Alphard rumah kami, Pak. Tolong segera ke sini ya, Pak," kata si Pak Joseph ini, ya kan? Ngedengar berita dari Pak Joseph ini, Kepolisian Subang pun langsung bergerak cepat untuk datang ke TKP tempat kejadian ditemukan mayat ini dan melakukan berbagai macam pengecekan seperti mencari barang bukti, mencari sidik jari ataupun DNA, ya hal-hal yang bisa mengarahkan polisi ini kepada siapa sih pelakunya. Awalnya polisi ini mengira bahwa ini mungkin aja kasus perampokan nih atau pencurian barang, ya kan, dan berakhir dengan pembunuhan korban. Tapi ketika polisi melakukan cross check di rumahnya, pintu nggak ada bekas pencokelan, jendela juga kayaknya aman-aman aja, dan tidak ada barang yang hilang di rumah itu. Tidak ada satupun kayak perhiasan, uang, atau bahkan gak usah jauh-jauh deh, mobil Alphard itu aja, ya kan. Kalau memang ini adalah perampokan ataupun pencurian, harusnya mobil Alphardnya bisa dong dibawa kabur, mahal loh itu, cuan, ya kan. Tapi itu nggak hilang. Bahkan uang 30 juta yang ada di kamar Bu Titi aja tuh masih ada dan masih utuh. Jadi polisi pun langsung mengganti dugaan perampokan ini dengan tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh, nggak tahu, belum ditemukan siapa pelakunya. Polisi pun langsung kan memeriksa TKP, melakukan investigasi lebih lanjut tentang rumah korban, dan mencari bukti-bukti lain seperti yang aku bilang sebelumnya, dan juga memeriksa beberapa saksi yang mungkin aja bisa membantu untuk mengarahkan polisi kepada siapa pelakunya tadi, ya kan. Dikabarkan juga bahwa Pak Joseph ini juga ikut kan diinterogasi dengan sama polisi. Nah, Pak Joseph ini diinterogasi selama 8 jam dengan dijejelin 50 pertanyaan, termasuk ya kesehariannya lah, terus gimana hubungannya terhadap korban lah, dan lain-lain juga. Terutama apa alibi atau alasan dia pada saat kejadian itu dia ada di mana, ya kan. Nah, ketika itu Pak Joseph ini mengatakan bahwa ketika kejadian saya nggak tahu apa-apa, Pak, karena saya sedang berada di rumah istri muda saya dan saya tidur dari malam sebelumnya di sana. Jadi Pak Joseph ini ternyata punya 2 istri ya. Nah, Bu Titi yang meninggal ini itu adalah istri pertama. Nah, jadi Pak Joseph ini beralibi bahwa saya ya nggak tahu, saya lagi nginep di rumah istri muda saya. Dan pagi ini, Pak, saya ini jam 6 pagi ini ke rumah istri tua saya lagi itu untuk mengambil barang-barang keperluan karena saya mau main golf nih. Saya udah janjian sama caddy golfnya, ya kan. Nah, alibi ini pun diperkuat
dengan adanya bukti chat-chat si Pak Joseph tadi dengan caddy golf ini tadi. Tapi kan itu belum, apa ya, bisa aja kan itu memang alibi kan, kita kan juga nggak tahu ya kan. Nah tapi selain itu juga polisi nanya nih, gimana kejadiannya, kok bisa kamu menemukan mayat istri dan anak kamu di dalam bagasi mobil Alphard ini. Jadi gini Pak, katanya jam 6 pagi ini saya kan datang nih ke rumah istri tua saya ini untuk mengambil keperluan barang-barang dengan yang janjian sama caddy golf tadi ya kan. Nah tapi pas saya masuk rumah nih Pak, saya ini agak bingung nih, agak heran juga, kok rumah saya berantakan banget. Dan sebelum masuk pun saya udah ngerasa aneh Pak, karena kaca mobil Alphard itu kebuka. Jadi kaca depan mobil Alphardnya itu kebuka katanya. Nah udah nih, saya udah mulai curiga kan Pak. Begitu saya ngeliat masuk rumah saya berantakan banget, saya cek lah istri saya itu kan, istri saya nggak ada di kamarnya. Dan saya pun udah mulai panik nih Pak, katanya kan. Saya cek lagi nih ke rumah anak saya Amalia, ke kamar anak saya si Amalia, dan anak saya juga nggak ada Pak. Udah mulai panik saya, udah mulai khawatir kemana lah anak sama istri saya ini ya kan. Nah tiba-tiba aja saya melihat ada bercak-bercak darah di dapur yang mengarah ke bagasi mobil Alphard saya. Jadi kayaknya kayak tembus gitu loh ruangannya. Jadi dari situ saya ikutin nih Pak jejak-jejak atau bercak-bercak darahnya, dan mengarahnya ke bagasi mobil Alphard saya itu kan. Dan ketika saya buka, itulah Pak, saya menemukan jasad istri dan anak saya yang sudah sangat mengenaskan dan ternyata sudah meninggal dunia. Kata Pak Joseph kayak gitu nih menurut kesaksian dia. Nah kabarnya juga nih, mobil Alphard yang menjadi tempat tersimpannya jasad Amalia dan Bu Titi ini merupakan hadiah dari Pak Joseph untuk Bu Titi, untuk menyenangkan hati Bu Titi lah, karena kan kecewa Pak Joseph ini menikah lagi. Jadi itu sebagai bentuk apa ya, terima kasih atau ngebuat Bu Titi ini bahagia juga. Nah terus belum cukup nih kesaksian dari Pak Joseph ya kan, polisi pun ngobrol-ngobrol lagi nih sama kakaknya Bu Titi. Kakaknya Bu Titi ini perempuan ya, dia pun mengatakan bahwa beberapa hari sebelum Bu Titi ditemukan meninggal dunia, Bu Titi ini cerita nih sama kakaknya, saya diteror nih sama orang yang saya nggak tahu siapa nih Kak, katanya kan. Nah orang ini mengancam akan membunuh saya, dan terus teror itu didapatkan sama Bu Titi ini ya kan. Nah kakaknya Bu Titi ini pun menyarankan untuk ganti aja nomor HP kamu, ganti yang baru. Digantilah sama Bu Titi nomor HP-nya, dan yang tahu nomor HP baru Bu Titi ini ya udah hanya keluarga terdekatnya aja, misalnya kayak suaminya, kakaknya atau anaknya ya, pokoknya circle terdekat dia lah gitu loh. Tapi SMS teror untuk melakukan pembunuhan terhadap si Bu Titi ini masih datang juga dan gak hilang. Jadi polisi pun berasumsi bahwa yang meneror itu bisa saja orang terdekatnya Bu Titi kan. Nah karena kesaksian dari Bu Titi ini, polisi pun mengkerucutkan calon tersangkanya menjadi lebih kecil gitu loh. Karena kan bisa, kalau kayak gitu bisa aja kemungkinan besar pelakunya adalah orang dekat Bu Titi ataupun orang dekat Amalia. Terus setelah mendapatkan kesaksian dari Pak Joseph, kakaknya Bu Titi, polisi pun menemukan satu lagi saksi tambahan nih yang bernama Pak Ajat yang berusia 46 tahun yang merupakan tetangga dari Bu Titi sendiri. Nah Pak Ajat ini mengatakan bahwa ketika hari kejadian itu, tanggal Rabu, tanggal 18 Agustus itu, Pak Ajat ini pergi nih pagi-pagi dari rumahnya sekitar jam 6-an deh Pak, katanya. Saya pergi nyari bubur. Nah, waktu saya jalan mau nyari bubur itu, saya kebetulan lewat rumahnya Pak Joseph dan Bu Titi nih Pak. Ketika saya lewat, saya ngeliat nih, ada orang yang sedang memarkirkan mobil Alphard itu ke garasi, ke lokasi seperti di foto ini ya kan. Nah ya saya mah biasa-biasa aja lah Pak, namanya mungkin lagi markirin mobil kan ya, hal yang lumrah, hal yang biasa gitu loh. Kayak ngerasa nggak ada apa-apa, ya udah saya terus aja jalan mau beli bubur. Nah pas saya balik lagi nih, pas si Pak Ajat nih balik lagi selesai beli bubur sekitar jam 7.30 pagi, Pak Ajat nih kaget karena di depan rumah Bu Titi sudah ramai dengan polisi dan warga ya kan. Pak Ajat nih sempat nih ada penyesalan di dalam
dirinya kan, ketika tahu ternyata dalam mobil Alphard itu ditemukan 2 jasad yang lain dan tidak bukan adalah tetangganya sendiri, Bu Titi sama anaknya Amalia ini. Karena tidak adanya barang yang hilang, tidak ada kayak bukti percobaan masuk paksa ke rumah. Dan lagian ya, yang harus kalian ingat adalah pelaku ini membawa 2 jasad korban ke dalam bagasi mobil Alphard, dan di mobil Alphardnya pun gak ada bekas pencongkelan kunci atau segala macem. Nah, berarti pelakunya ini kan punya kunci mobil Alphardnya dong. Dia masuk dengan sukarela tanpa paksaan ke dalam rumah korban dan mengambil kuncinya. Berarti ini bukan orang jauh lah, bukan perampok kan. Nggak mungkin ngerampok sampai ngebunuh tapi nggak bawa apa-apa keluar, itu kan nggak mungkin gitu loh. Itu hal yang sangat-sangat mustahil. Jadi polisi pun sekali lagi menegaskan bahwa ini bukan perampokan, tapi ini murni kasus pembunuhan. Selain bukti-bukti yang tadi polisi temukan ataupun kecurigaan polisi soal bahwa ini bukan kasus perampokan, polisi juga mengatakan bahwa pelaku yang memarkirkan mobil Alphard itu kan diputar dulu nih. Jadi awalnya tuh posisi mobilnya tuh kebalik gitu loh. Jadi bagasinya yang di luar, mobil yang ada di depannya itu di dalam. Tapi karena si pelaku ini mau memasukkan mayat ke dalam bagasinya, jadi dia muter mobilnya supaya tetangga di depan itu nggak notice nih kalau dia lagi mau masukin mayat ke bagasi gitu loh. Selain itu juga polisi dapat menyimpulkan bahwa pelaku yang memarkirkan mobil korban ini adalah orang yang tidak pandai membawa ataupun mengendarai mobil, karena terlihat dengan posisi parkiran mobil yang sedikit miring dan terlihat asal-asalan ini kan. Selain itu polisi juga menemukan bercak darah yang tadi tuh yang di dapur sampai ke mobil itu, dan ternyata bercak darah itu tidak cocok dengan darah Amalia dan Bu Titi. Jadi kemungkinan besar bercak darah itu adalah milik pelaku, dan polisi pun melakukan pengetesan supaya ya bisa ketahuan nih, mana tahu ada titik terangnya. Dan ada bukti jejak kaki 2 orang yang berbeda gitu. Nah, dari sini polisi langsung menyimpulkan bahwa pelakunya lebih dari 1 orang. Nah, tadi kan mayatnya Bu Titi sama Amalia kan langsung nih dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, untuk mengetahui nih apa yang terjadi dengan Bu Titi dan Amalia sampai mereka terbunuh ya kan. Nah, hasil otopsi ini keluar dan dinyatakan bahwa Bu Titi ini ditetapkan sebagai korban pertama yang dibunuh. Bu Titi ini katanya dibunuh sekitar jam 1 pagi dan dia terbunuh di kamarnya sendiri karena di kamar Bu Titi ditemukan bercak darah. Dan ketika diperiksa, di tubuh Bu Titi ini tidak ditemukan bekas perlawanan yang menyatakan bahwa kemungkinan besar Bu Titi ini dibunuh dalam keadaan sedang tertidur. Jadi Bu Titi ini lagi tidur langsung dibunuh kayak gitu. Nah, terus sedangkan si putrinya Amalia ini pada tubuhnya ditemukan seperti bekas perlawanan yang menunjukkan bahwa Amalia ini sempat melakukan perlawanan ketika ingin dibunuh, tapi sayangnya usaha dia gagal dan dia pun meninggal dunia. Amalia ini dinyatakan meninggal 4 jam setelah pelaku membunuh Bu Titi sekitaran jam 5 subuh gitu. Ada juga orang berspekulasi bahwa sebenarnya pelakunya ini hanya ingin membunuh si Bu Titi ini aja gitu loh. Tapi ketika dia sedang membersihkan TAP, mau menghilangkan jejak ataupun membersihkan semua sisa-sisa yang dia lakukan, tiba-tiba si Amalia ini ngeliat gitu loh. Dan daripada ketahuan dan segala macam, pelaku ini pun memutuskan untuk menghabisi Amalia juga. Ada yang bilang seperti itu. Nah, pada awal pemeriksaan kasus ditemukannya 2 mayat di bagasi mobil Alphard ini, polisi memeriksa setidaknya kurang lebih 25 saksi, yang termasuk juga istri mudanya Pak Joseph, anak-anaknya, terus sama kayak di golfnya tadi ya kan, supaya tahu nih apakah alibi dari Pak Joseph ini bener kah, atau ya cross check sedikit lah, karena kan alibi Pak Joseph di pagi hari dan malam sebelumnya itu kan berhubungan sama mereka ini gitu loh. Nah, ada juga nih yang mengatakan bahwa terdapat bercak darah di salah satu baju saksi. Tapi darah itu juga lagi diperiksa lagi nih sama polisi, karena polisi nggak mau asal nuduh kan, nggak mau asal
apa bisa aja itu darah apa. Jadi masih diteliti lagi sama polisi darah siapa itu. Tapi polisi sekali lagi meyakini bahwa pelaku dari pembunuhan Amalia dan Bu Titi ini adalah orang terdekat korban, dan motif dari pembunuhan ini adalah pure balas dendam. Itu balas dendamnya berarti udah ngeri banget ya, sampai tega membunuh dan membuat Bu Titi dan Amalia ini ditemukan dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan gitu loh, yang kayak kok tega banget sih pelakunya melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi ini. Nah, astagfirullahaladzim. Dan itu adalah motif satu-satunya gitu loh, karena kan barang gak ada yang hilang, bukan perampokan juga. Ya udah, ini pure balas dendam dari orang terdekat dari korban. Nah, ada juga nih ya kan yang menambah ketegangan ataupun menambah keseruan dalam arti jelek ya di kasus ini adalah semalam sebelum Amalia ditemukan tewas tidak bernyawa, Amalia ini sempat memposting IG story jam 9 malam yang backsoundnya itu adalah lagunya dari Emile yang berjudul Heaven, yang menunjukkan seakan-akan Amalia ini sudah punya firasat ataupun memberikan isyarat bahwa dia akan meninggal dunia dalam waktu dekat. Tapi yang nggak tahu ya, ini baru kayak teori konspirasinya doang gitu loh. Nah, aku lupa ngasih tahu kalau beberapa hari yang lalu ada fakta baru nih dari kasus si Amalia dan Bu Titi ini ya kan. Polisi telah memanggil tersangka dari kasus ini, termasuk Pak Joseph dan istri mudanya, dimana pada kasus ini sepertinya tersangkanya agak banyak ya. Nah, selain itu juga polisi menemukan sepatu putih milik tersangka yang ditemukan di mana, hayo? Di mana, tebak? Kalau kalian udah ngedenger dari cerita aku tadi, coba ditemukan di rumah Pak Joseph. Nah, ketika nih polisi udah mencurigai kan, tapi kan polisi nggak mungkin doang asal nuduh aja dengan bukti kayak gitu kan, bisa aja ada yang naro atau apa segala macam kan, mungkin aja kan. Nah, karena itu polisi mulai nih manggil anjing pelacak ya kan, untuk mengendus-ngendus aroma ataupun bau dari sepatu itu gitu loh. Dan langsung nih anjing pelacaknya itu diarahin gitu ke tersangka-tersangka ataupun saksi-saksi yang ada di kantor polisi saat itu. Karena kan anjing pelacak itu kan pasti tahu kan, ini nih bau siapa, dan dia pun akan mengarahkan dengan orang yang memakai sepatu itu gitu loh. Aroma yang sama sepatu itu deh jatuhnya ya kan. Nah, waktu diendus-endus itu ada beberapa orang yang diendus sama si anjing pelacak ini, termasuk Pak Joseph dan istri mudanya. Menurut kalian gimana? Dari fakta-fakta baru ini, sebenarnya tuh polisi tuh kemungkinan besar sudah menemukan siapa tersangka di balik terbunuhnya Amalia dan Bu Titi ini. Cuman polisi ini masih membutuhkan lebih banyak bukti untuk meyakinkan dan menjerat tersangka dan bisa mempublishnya ke publik gitu loh. Jadi sekarang itu polisi itu belum berani gitu loh ngasih tahu ke publik kalau seandainya oh si ini nih tersangkanya, karena masih kekurangan bukti dan polisi pun nggak mau kan sampai dinilai salah nuduh orang ataupun salah tangkap. Jadi sekarang tuh masih diinvestigasi lebih detail dan lebih dalam lagi. Pokoknya semoga kasus ini cepat selesai, cepat ditemukan pelakunya dan mendapatkan hukuman setimpal. Aku nggak tahu deh siapa pelakunya nanti dan apa motifnya. Aku sebenarnya penasaran banget bisa melakukan hal yang menyeramkan seperti itu. Ya, semoga juga arwahnya Amalia dan Bu Titi juga tenang di sana, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dulu videonya. Menurut kalian dari cerita aku, siapa sih tersangkanya? Boleh komen di bawah ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan jangan lupa subscribe channel aku juga. Buat kalian yang belum subscribe, ayo pencet tombol merah di bawah. Dan nyalain juga tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Like videonya kalau kalian suka, komen-komen di bawah juga nih ide-ide video apa lagi sih yang harus aku bawain ke depan. Oke, dan jangan lupa juga follow Instagram aku di Tasya Firdaus. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.